Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin berbahas tentang online ya, tapi masih memperhatikan kearifan lokal. Kami mengamati dengan banyaknya pengamen ya. Kalau misalkan saya hitung ya, yang lewat di depan rumah itu hampir 10 pengamen mungkin ada per harinya. Dan juga saya pernah menemui salah satu warga ya, yang pingin menjual hasil kreasinya. Yang diharapkan hasil kreasinya itu kalaupun terjual ya, itu bisa dibeli oleh masyarakat dalam lingkup satu desa. Makanya di sini kami berbicara tentang bagaimana online ini masih memperhatikan kearifan lokal. Itu pengertiannya begini. Jadi masyarakat pingin ya mengawali sebuah usaha, tapi bagaimana usahanya itu bisa berjalan ya. Jadi tidak harus kita di saat sekarang ini kita bicara online ya. Satu misal ya, saya menjual barang kesayangan saya, misalkan sofa. Di saat sofa itu misalkan dibeli oleh masyarakat yang membutuhkan dan lokasinya jauh ya, nggak efektif juga. Begitu juga di saat saya misalkan ingin memfasilitasi masyarakat untuk mengawali usaha ya, tapi permintaannya hanya begini, Pak, saya hanya pingin Pak ya, usaha saya ini diketahui satu desa saja ya. Kalau satu desa atau warga dalam satu desa itu tahu semua ya, insya Allah usaha saya ini juga bisa jalan Pak. Contoh misalkan saya mau jual gorengan, atau saya misalkan mau jualan sayur mateng ya, atau mungkin saya menjual barang-barang yang kami sayangi. Ini saya pernah mendatangi satu warga ya, dia mau menjual akuariumnya. Contoh ini ya, mau menjual akuariumnya hanya 1 biji ya. Kebetulan itu juga menjadi karyanya dia. Tapi di saat misalkan kita infokan secara online ya, misalkan pembelinya jauh ya, itu juga nggak efektif juga gitu loh. Makanya saya bicara bagaimana online ini kita masih memperhatikan kearifan lokal, itu maksudnya begini. Jadi bagaimana di saat masyarakat itu mau mengawali sebuah usaha ya, dan yang diharapkan itu hanya bisa diketahui satu warga saja, tapi satu warga dalam artian menyeluruh bisa tahu ya, sehingga bisa efektif. Misalkan pagi-pagi saya jualan pecel ya, jadi jam 5 saya sudah siap. Di saat satu desa ya itu tahu ya, rasionya usahanya jalan. Pastinya di saat kita bicara online ya, itu ya memang di luar desa bahkan sampai luar negeri itu ya bisa tahu. Tapi yang mau kita desain ya, dengan satu RT satu pemuda cerdas ya. Jadi harapan saya ada rumah besar online ya,
dan rumah besar online ini yang dipahami oleh masyarakat satu desa, sehingga usaha apapun ya yang diharapkan bisa dipahami, bisa diketahui oleh satu desa, nah itu bisa diwujudkan, sehingga pada kondisi seperti sekarang ini bagaimana cara kita agar dalam satu desa tadi ada perputaran perekonomian ya, perdagangan ya, jual beli ya. Kalau itu tadi hanya dibutuhkan satu desa itu tahu, inilah menurut saya yang harus kita desain. Makanya dengan adanya satu RT satu pemuda tadi, harapan saya implementasinya ya, penerapannya ya, dengan adanya rujukan info ya setiap RT, sehingga di saat ada masyarakat yang mau mengawali usaha tadi ya, itu dari masing-masing pemuda RT tadi bisa menginfokan kepada lingkungannya ya. Memang bagaimana menggerakkan pemuda agar peka peduli itu memang butuh waktu ya, jadi butuh edukasi ya, sehingga pemuda mau melakukannya. Pastinya di sini yang kita harapkan apa? Ya kepala desa. Ya. Bagaimana kepala desa ini harus peka ya, harus peduli kepada masyarakat di sekitarnya. Bagaimana kondisi pandemik seperti ini ya, apa itu istilahnya PPKM gitu ya, tapi masyarakat ini ada ruang gitu loh ya, ada ruang atau ada celah ya, agar aktivitas bisnisnya ini, aktivitas usahanya ini ya, itu masih bisa berjalan. Kadang saya sangat prihatin ya, di saat orang itu diposisikan, waduh, seolah-olah itu serba hati-hati dan ketakutan kaitannya dengan COVID ini. Ya oke lah, itu memang harus kita pahamkan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan ya. Tapi bukan berarti kita nggak mencari solusi bagaimana agar pelaku usaha transaksi bisnis ini berjalan gitu loh. Jadi konsep saya dengan adanya satu RT satu pemuda tadi, intinya bagaimana misalkan kita adakan basar keliling misalkan ya, setiap minggu ya, tapi konsep basarnya ini ya, itu memang harus protokol kesehatan ya. Jangan seolah-olah itu masyarakat itu wis didoktrin pokoknya nggak boleh berkegiatan yang sifatnya mendatangkan kerumunan warga ya. Sementara masyarakat yang dalam keadaan kesulitan ini, apa solusinya? Banyak toko-toko tutup, warung-warung tutup ya. Dari sini kan muncul satu kegelisahan ya, kegelisahan warga, sehingga saya melihat dengan banyaknya pengamen tadi ya, kayak polisi cepek ya di perempatan, di pertigaan ya. Aduh, miris kadang-kadang kita melihatnya.
Sebenarnya di saat eh, kita tuh mau ya peka peduli ya pastinya memang dalam hal ini kepala desa, lagi-lagi kepala desa, misalkan dengan adanya posko-posko COVID ya, atau pos-pos kamling COVID ya yang tersebar di desa tadi. Nah, bagaimana kalau itu didesain ya menjadi rujukan info. Jadi di pos-pos COVID itu ada info-info yang sifatnya transaksional. Mungkin ada yang jualan kulkas lah, mungkin ada yang jualan kursi lah, ada yang jualan apalah, misalkan mau sepeda, mau apa ya. Dengan banyaknya pos COVID yang ada ya, di saat kita misalkan menjual sepeda ya, terus akhirnya bisa didapatkan orang yang membutuhkan, sehingga sepeda itu terjual dengan pantas. Di saat saya menjual terus banyak orang yang tahu ya, pastinya kan barang itu akan terjual dengan harga yang pantas. Nah, sehingga posko-posko COVID tadi bisa dipakai sebagai pusat informasi gitu loh. Oh, si bapak itu sekarang jualan begini, oh si ibu itu berjualan begini. Oh, ini ada yang jual sepeda, oh ini ada yang ngontrakin rumah dan lain sebagainya. Jadi keberadaan posko-posko itu juga menjadi forum itu ya. Menjadi forum itu. Jangan hanya misalkan dipakai remi lah itu, atau makan-makan atau apalah segala macam ya. Tapi di saat dibangun misalkan bagaimana setiap posko tadi ya, kita koneksikan antara posko satu dengan yang lainnya dengan membuat grup WA ya, yang kita buat teratur ya. Grup WA-nya itu satu admin, sehingga informasi yang disampaikan ya itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan ada dijual burungnya seperti ini, atau misalkan dijual apalah ya, sehingga informasi itu betul-betul valid ya, benar. Saya kira ini juga menjadi sebuah peluang. Jadi bagaimana keberadaan posko COVID yang menurut pemantauan saya ya, sebelum ada COVID itu nggak terlalu banyak pos kamling itu. Tapi begitu ada COVID, itu kayak berlomba-lomba masyarakat itu bikin posko. Nah ini loh ya, sebenarnya ini kan gini-gini ini kan peluang ya. Misalkan kepala desa, ayo kita tetap ya kita ramaikan posko ya, juga kita fungsikan juga posko sebagai pusat informasi bisnis. Nah, jadi posko-posko supaya mendaftar di komunitas COVID misalnya. Di situ akan diberlakukan satu admin. Ya, tujuannya apa? Jadi informasi dari posko 1, 2 dan 3 itu nanti dikendalikan oleh admin sehingga informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Kan ini bisa dibikin begitu. Tapi kalau misalkan yang memprakarsai misalkan hanya beberapa orang, sekelompok pemuda ya susah. Soalnya sekarang ini gampangannya masalah kepekaan kepedulian ini hal yang langka ya, hal yang langka. Monggo lah ya. Tetap saya mengimbau kepada kepala desa,
Mari kita tingkatkan peka peduli kita. Ya. Di saat-saat seperti inilah para pejabat itu harus hadir. Ya, ulama-ulama juga harus hadir. Tokoh-tokoh masyarakat harus hadir. Memang kepala desa, tokoh ulama, tokoh masyarakat itu rata-rata ekonominya bagus. Ya. Mari hadir. Ya. Kasihan yang di bawah sana, kasihan masyarakat yang banyak kebuntuan, masalah usahanya, masalah bisnisnya, ya. Sementara bagi masyarakat yang punya ekonomi cukup ini nggak ada kepedulian. Ya monggolah Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ulama, ya. Mari, ya. Ini saatnya kita harus turun untuk mensolusikan permasalahan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Mari kita peduli. Peka. Saatnya para pejabat, ya, para ulama, tokoh masyarakat hadir dan turun. Ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.